Selanjutnya ada pembahasan berdasarkan buku. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga bersangkutan mampu memiliki dan memecahkan masalah pendidikan yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut terasa semakin penting ketika seseorang harus memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja. Karena yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk menghadapi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari saat ini maupun yang akan datang. Keberhasilan tentunya harus didukung oleh kemampuan setiap individu dalam menyerap pembelajaran yang disajikan. Akan tetapi, keberhasilan akan tetap terjadi apabila peserta didik memiliki ketertarikan dalam pembelajaran yang akan diajarkan. Sedangkan pendidik diharapkan mampu menguasai materi yang akan diajarkan. Selain itu, pendidik harus mampu mengelola kelas dengan baik dan memilih model pembelajaran yang bervariasi agar tidak menimbulkan kejenuhan dan kebosanan terhadap peserta didik. Olehnya, oleh karena itu, guru harus mencari solusi demi keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Solusi yang dapat dilakukan diantaranya penerapan model pembelajaran yang tidak monoton agar peserta didik tidak jenuh dan menerima pelajaran. Banyak alternatif model pembelajaran yang kurang diminati oleh peserta didik. Hal ini disebabkan bukan semata-mata karena faktor kemalasan yang ditimbulkan oleh peserta didik, melainkan karena kurangnya kreatif guru dalam memilih serta menerapkan model pembelajaran yang relevan. Khususnya pada pelajaran ekonomi yang menjadi tuntutan bukan keseriusan mengikuti pelajaran, melainkan dari guru sendiri yang lebih tahu dan mengerti kondisi pembelajaran peserta didik. Untuk menghadapi masalah yang timbul dalam pembelajaran di atas, suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai alternatif yaitu menggunakan metode yang menyenangkan dan penuh hiburan yang dapat melibatkan seluruh aspek yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor peserta didik secara fisik dan mental, melibatkan semua pihak dalam pembelajaran sehingga peserta didik memiliki suatu kebebasan berpikir, berpendapat, dan kreatif. Fakta membuktikan bahwa sering pembelajaran ekonomi selalu disajikan dalam bentuk ceramah tanya jawab sehingga membuat peserta didik merasa bosan dan jenuh. Selanjutnya berdasarkan jurnal. Pembelajaran yang hanya berorientasi pada hasil belajar kolaboratif tingkat rendah tentu akan memberikan dampak yang kurang positif pada peserta didik karena peserta didik cenderung individualistis, kurang bertoleransi, dan jauh dari nilai-nilai kebersamaan. Metode dalam pembelajaran yang melibatkan beberapa peserta didik secara bersama-sama tergabung dalam kelompok yang mengakui adanya perbedaan kemampuan dan sumbangan pemikiran tiap individu. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia dalam rangka menyikapi perubahan global yang akan mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat. Model pembelajaran kolaboratif merupakan makna upaya yang tepat untuk meningkatkan kognitif skill dan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan berpikir analisis dalam pembelajaran ekonomi. Dari faktor-faktor di atas, model pembelajaran kolaboratif merupakan model pembelajaran yang telah digunakan, di mana dengan adanya metode pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan mutu pembelajaran, semangat, dan antusias siswa dalam belajar. Dan yang terakhir, berdasarkan narasumber. Hasil penelitian berdasarkan narasumber telah dijelaskan menurut narasumber Fitriah Syana, SPD, keterampilan bekerja sama merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan ini. Hampir semua perilaku yang ada di masyarakat menunjukkan adanya kerjasama dari semua lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan laki-laki atau perempuan serta golongan. Manusia merupakan makhluk sosial di mana setiap individu membutuhkan individu lainnya untuk tetap mempertahankan dan menumbuhkan. Hal tersebut diperlakukan kerja kolaboratif yang menekankan adanya kerjasama, saling kesalahpahaman, menghargai, tanggung jawab, dan penuh tenggang rasa. Kerja kolaboratif ini dapat dibiasakan dari pendidikan formal individu di sekolah dalam hal ini pada pembelajaran ekonomi. Demikian akan terbangun kebersamaan yang erat di antara peserta didik dan keberanian
peserta didik dalam memberikan pendapat sehingga akan lebih mudah memecahkan masalah secara bersama dengan melihat berbagai perspektif peserta didik satu sama lain yang memungkinkan memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini, pembelajaran kolaboratif dapat memberi pengalaman kepada peserta didik yang memicu agar peserta didik memahami dan menghargai perbedaan pandangan setiap individu. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai hasil dari lembar kerja kelompok dengan tema pembelajaran kolaboratif dan latar belakang yang akan diawali dengan pandangan umum. Yang pertama, perkembangan zaman yang cukup pesat di mana kemudahan dan kecanggihan teknologi membuat segala hal terasa menjadi mudah dan praktis. Segala informasi dapat kita ketahui dengan cepat dan membawa kita ke dalam era di mana masyarakat tidak akan dapat berkembang tanpa adanya bekal ilmu dari ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam pendidikan. Maka dari itu, upaya menghadapi kecanggihan iptek, pembelajaran diarahkan kepada 3 hal, yaitu karakter, kompetensi, dan literasi. Aspek kompetensi ditekankan bahwa setiap peserta didik wajib memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Hal ini dapat menjadikan adanya sistem dukungan secara sosial. Kemudian ada kesimpulan. Menarik kesimpulan berdasarkan pemaparan materi di atas bahwa dilihat dari perkembangan zaman yang cukup pesat di mana kemudahan dan kecanggihan teknologi membuat segala hal terasa menjadi lebih mudah dan praktis. Informasi dapat kita ketahui dengan cepat. Saat ini kita semua berada dalam era di mana masyarakat tidak dapat berkembang tanpa adanya bakal ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, dalam upaya menghadapi kecanggihan iptek, pembelajaran diarahkan kepada 3 aspek penting bekal peserta didik bercemerlang di abad 21, yaitu diantaranya ada karakter, kompetensi, dan literasi. Selain itu, pada aspek kompetensi ditekankan bahwa peserta didik wajib memiliki kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Terutama peserta didik telah mengalami dan menghadapi berbagai tantangan permasalahan nyata dalam proses pembelajaran yang berlangsung selama ini. Penyelesaian dan dari hambatan serta kendala tersebut dapat diringankan cara bekerja sama dalam kelompok. Model kolaboratif dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika terjadi kolaborasi, semua peserta didik dituntut untuk aktif dan mereka saling berkomunikasi secara alami, memasuki pembahasan lebih lanjut mengenai mengapa pada pembelajaran abad 21 sekolah di Indonesia disarankan menerapkan metode pembelajaran kolaboratif. Beberapa faktor penyebab dari penerapan pembelajaran kolaboratif khususnya pada pembelajaran ekonomi, yaitu di mana faktor tersebut membahas bahwa model pembelajaran kolaboratif merupakan model pembelajaran yang telah digunakan dalam pembelajaran ekonomi di kelas. Metode pembelajaran tersebut dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Bagi siswa yang sulit untuk memberikan pendapat, metode pembelajaran kolaboratif ini merupakan solusi yang tepat yang dimana bisa lebih mengungkapkan pendapat dan mengambil kesimpulan dari persoalan yang didiskusikan. Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran. Yang pertama, perlunya mengkonstruksi proses pembelajaran di kelas yang selama ini berlangsung. Yang kedua, dalam penguasaan kelompok agar tidak melampar tanggung jawab satu sama lain, guru sebaiknya memberikan tugas individu dan juga tugas kelompok. Yang ketiga, agar menjelaskan tidak terasa monoton, maka suasana kelas yang menyenangkan. Karena hal tersebut sangat mempengaruhi dinamika proses belajar dan mengajar. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif dapat dijadikan sebagai alat alternatif bagi guru dalam penyampaian materi pelajaran dengan memperhatikan kesesuaian isi materi atau tingkat pengetahuan siswa. Dan terakhir, pembelajaran kolaboratif juga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam kelas dan memberikan keterampilan bekerja antar siswa dalam mencapai tujuan bekerja sama. Selanjutnya ada daftar pustaka. Bisa dilihat. Selanjutnya ada pandangan umum sesuai dengan tema pembelajaran kolaboratif berjudul penerapan pembelajaran kolaboratif pada mata pelajaran ekonomi.
Perkembangan zaman yang cukup pesat di mana kemudahan dan kecanggihan teknologi membuat segala hal terasa menjadi mudah dan praktis. Informasi dapat kita ketahui dengan cepat dan telah membawa kita ke dalam era di mana masyarakat tidak dapat berkembang tanpa adanya bekal ilmu pengetahuan dalam teknologi, terutama dalam pendidikan. Maka, upaya menghadapi kecanggihan iptek, pembelajaran ini diarahkan kepada 3 hal, yaitu karakter, kompetensi, dan literasi. Aspek kompetensi ditetapkan bahwa setiap peserta didik wajib memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sehingga suasana yang positif akan berkontribusi pada kesalahan psikologis, komunikasional, serta dapat mengembangkan peserta didik dalam mengembangkan komunitas belajarnya. Hal ini dapat memiliki strategi pembelajaran tidak boleh berjalan dengan monoton, sebab peserta didik pasti akan cepat merasa bosan dan jenuh. Dibutuhkannya strategi yang dapat diimplementasikan salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran kolaboratif. Kata kolaboratif ini sendiri dapat diartikan dengan mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan interaksi sosial siswa. Dapat dilakukan baik secara luring maupun daring. Perkembangan zaman yang cukup pesat di mana kemudahan kecanggihan teknologi membuat segala hal terasa menjadi mudah dan praktis. Informasi dapat kita ketahui dengan cepat dan membawa kita ke dalam era di mana masyarakat tidak akan dapat berkembang tanpa adanya bakal ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pendidikan. Selanjutnya ada landasan normatif. Pembelajaran kolaboratif dapat menyediakan peluang untuk menuju pada kesuksesan praktek-praktek pembelajaran sebagai teknologi untuk pembelajaran, teknologi for interaction. Pembelajaran kolaboratif melibatkan partisipasi aktif para siswa dan meminimisasi perbedaan-perbedaan antar individu. Pembelajaran kolaboratif diharapkan dapat menumbuhkan potensi dan kebiasaan siswa sejak dini dalam mengembangkan kompetensi pada abad 21. Dan dalam mengembangkan kompetensi abad 21, peran guru sangatlah penting dalam pembelajaran siswa, di mana seorang guru harus berlandaskan standar profesional mengajar untuk menjamin mutu pembelajaran dan bertujuan untuk belajar. Hal tersebut sudah tertera dalam landasan aturan yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1, Perkemendikbud Nomor 21 sampai 23 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan. Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu poin tersebut sangat relevan atau berhubungan dengan profesi pendidikan, yaitu mencerdaskan bangsa, di mana peran seorang guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini, seorang guru akan menjadi penentu dalam peserta didiknya karena majunya suatu bangsa dipengaruhi oleh mutu pendidik dari bangsa itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan normal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut Elvira dalam jurnal 2021 halaman 94, sistem pendidikan nasional cenderung menempatkan
porsi pengajaran lebih besar daripada porsi pendidikan, sehingga kegiatan pendidikan cenderung identikan dengan proses peningkatan kemampuan keterampilan dan kecerdasan belaka. Sementara itu, urusan pembentukan kepribadian unggul dan budaya mutu belum diperhatikan secara mendasar. Pencapaian prestasi siswa belum memuaskan yang disebabkan antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran yang terjadi hampir di semua sekolah yang ada di Indonesia. Masih rendahnya prestasi siswa ini bisa dilihat dari hasil pencapaian prestasi siswa di Indonesia di dunia internasional yang masih sangat rendah. Menurut Rabiyati dalam artikelnya, membentukkan bahwa permasalahan pendidikan Indonesia adalah krisis pendidikan karakter. Hal ini karena usia remaja cenderung tidak stabil sehingga menyulitkan dalam mengontrol emosi dan tidak berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Dalam pendekatan psikologi, penanaman karakter siswa didukung oleh aktivitas-aktivitas positif siswa dengan pemberian strategi pembelajaran tertentu seperti membangun hubungan dan interaksi yang baik di dalam kelas antar guru dan siswa. Selanjutnya ada data sekunder atau jurnal. Landasan normatifnya, dalam artikel Yabiranti menyebutkan bahwa penanaman pendidikan karakter di sekolah didukung dengan adanya aktivitas-aktivitas positif yang akan membangun nilai-nilai karakter serta moral yang baik pada peserta didik. Dengan pemberian strategi pembelajaran tertentu, seperti membangun hubungan dan interaksi yang baik di dalam kelas dengan teman-temannya maupun dengan guru, di mana hubungan sosial inilah yang begitu mempengaruhi dalam penanaman nilai moral di lingkungan kelas. Selain itu, pendidikan karakter dan moral pada peserta didik sangat diperlukan adanya peran pendamping sebagai pembimbing baginya agar nilai-nilai karakter itu tertanamkan dengan kuat. Menurut Dr. Ifham Choli, MMPD, dalam jurnal Tahzib Akhlak nomor 5 atau garis miring 1 garis miring pada tahun 2020 halaman 65, pendidikan karakter bukan sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan atau habitation tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham atau kognitif tentang mana yang salah, benar dan salah maupun merasakan afektif. Nilai yang baik dan biasa melakukannya atau psikomotor. Karakter terasa demikian memiliki 3 bagian yang berhubungan. Yang pertama pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, melakukan hal yang baik, kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan. Selanjutnya ada variabel. Pendidikan berpikir di sekolah, khususnya di SMA sebelum ditangani dengan baik, guru hanya berupa meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Akibatnya, kecakapan berpikir lulusan SMA masih relatif rendah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Love Yudin pada tahun 2000, mengemukakan bahwa terjadi keluhan tentang rendahnya keterampilan berpikir kritis sampai kreatif lulusan sekolah dasar sampai perguruan tinggi di Indonesia karena pendidikan berpikir belum ditangani dengan baik. Keterampilan berpikir yang diperlukan setiap orang adalah keterampilan berpikir tinggi. Johnson 2007 serta Krulik dan Ruknick 1996 menyebutkan bahwa berpikir tingkat tinggi terdiri dari berpikir kritis dan berpikir kreatif. Selanjutnya ada dari buku. Yang pertama, apa rumusan masalah? Yang pertama, apakah langkah dari pembelajaran kolaboratif? Kolaboratif salah satu cara yang relevan bagi peserta didik untuk belajar menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks adalah mengalami dan menghadapi tantangan permasalahan tersebut dengan cara bekerja sama dengan kelompok. Adapun langkah-langkah pembelajaran kolaboratif sebagai berikut. Yang pertama, para siswa dan kelompok
menetapkan tujuan belajar dan membagi tugas sendiri. Dan kedua, semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis. Yang ketiga, kelompok kolaboratif bekerja secara bersinergi, mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban-jawaban tugas atau masalah dalam LKS, masalah yang ditemukan sendiri. Yang keempat, menyepakati hasil pemecahan masalah. Yang kelima, guru menunjuk salah satu kelompok secara acak. Yang keenam, masing-masing siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi. Yang ketujuh, laporan masing-masing siswa terhadap tugas. Dan yang terakhir, laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dan dikembalikan pada pertemuan berikutnya dan didiskusikan. Dan kedua, bagaimana penerapan kolaboratif pada mata pelajaran ekonomi? Kemampuan berpikir analisis merupakan kemampuan yang perlu dimiliki oleh peserta didik sebelum sampai kepada tahap berpikir evaluasi dan kreasi. Kemampuan analisis merupakan suatu kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menganalisa dapat ditemukan sebagai tujuan dalam banyak sidang studi seperti pembelajaran kolaboratif dalam penerapan pembelajaran ekonomi, studi sains, studi sosial, Umoinora, dan sering mengekspresikan belajar untuk menganalisis sebagai salah satu tujuan penting pendidikan, menurut Mayer 2002. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab berdasarkan buku. Menurut Samuelson dalam Budi Mansyah pada tahun 2003, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan bermacam komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk konsumsi waktu sekarang dan kemudian hari di antara bermacam-macam orang dan kelompok dalam masyarakat. Intinya, ekonomi adalah ilmu produksi dan distribusi seluruh sumber yang langka, baik benda fisik maupun jasa yang setiap individu membutuhkannya. Yang keempat, solusi berdasarkan buku. Dalam rangka memperbaiki masalah di atas atau meningkatkan hasil belajar ekonomi, peneliti melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan melakukan peningkatan kualitas proses pembelajaran. Peningkatan proses pembelajaran ini diharapkan untuk mampu meningkatkan hasil belajar serta mengatasi penyebab rendahnya hasil belajar ekonomi siswa. Dalam ini, guru melakukan perbaikan hasil belajar dengan menerapkan metode collaborative learning. Dalam proses pembelajaran dengan metode collaborative learning dapat mempermudah pelaksanaan kolaboratif karena mahasiswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari dosen, tetapi juga mempraktikkan sendiri apa yang mereka lakukan, sehingga lebih mudah memahami materi yang sedang dipelajari. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa implementasi collaborative learning sebagai metode pembelajaran merupakan suatu desain pembelajaran yang mengeluarkan potensi lain dari mahasiswa untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dalam peneliti temukan bahwa mahasiswa dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan pengalaman belajar secara kolaboratif atau berkelompok. Selanjutnya dari e-journal atau jurnal. Yang pertama, faktor penyebab berdasarkan jurnal. Pembelajaran yang hanya berorientasi pada hasil pembelajaran kolaboratif tingkat rendah tentu akan memberikan dampak yang kurang positif pada peserta didik. Yang kedua, pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia dalam rangka menyikapi perubahan global yang akan mempengaruhi tata kehidupan masyarakat. Kemudian ada solusi berdasarkan jurnal. Pentingnya memiliki keterampilan kerjasama dalam kehidupan manusia. Yang kedua, untuk mengoptimalkan pembelajaran. Berdasarkan jurnal, rumusan masalahnya. Yang pertama, apa langkah dari pembelajaran kolaboratif? Langkah
Pembelajaran kolaboratif menurut Panit 1996 disebut dengan collaborative learning, yaitu suatu metode dalam pembelajaran yang melibatkan beberapa peserta didik secara bersama-sama tergabung dalam kelompok yang mengakui adanya perbedaan kemampuan dan sumbangan pemikiran tiap individu. Dan yang pertanyaan kedua, bagaimana penerapan pembelajaran kolaboratif pada masalah pelajaran ekonomi? Model pembelajaran kolaboratif merupakan upaya yang tepat untuk meningkatkan cognitive skill dan kemampuan berpikir tinggi, terutama kemampuan berpikir analisis dalam pembelajaran ekonomi. Pembelajaran kolaboratif telah banyak digunakan pengajaran matematika, sains, studi sosial, bahasa, dan banyak subjek lainnya, menurut Oxford tahun 1967. Pembelajaran kolaboratif dalam konteks pendidikan dipuji secara luas sebagai praktik yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas model belajar mengajar menurut Nordentoffel dan Wistow pada tahun 2013. Lembar kerja menurut narasumber. Yang pertama, apa langkah dari pembelajaran kolaboratif? Saat memulai pembelajaran terlebih dahulu berdoa dan cek kehadiran. Dalam pembelajaran kolaboratif, kita harus mengetahui kemampuan awal peserta didik. Salah satu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik yaitu dengan memberikan pretest terlebih dahulu. Tahap awalnya sebagai berikut. Yang pertama, penting bagi guru untuk memberikan stimulasi bagi anak-anak didik agar mereka bisa mengembangkan pemahaman mereka untuk masalah-masalah yang akan kita pecahkan di dalam pembelajaran. Yang kedua, pembagian kelompok. Yang ketiga, tahap eksplorasi. Yang keempat, mereka mengelola tahap transformasi. Yang kelima, mereka membuat media presentasi di depan kelas. Yang keenam, melakukan presentasi. Yang terakhir, tahap review materi. Guru menjelaskan kembali materi yang sudah disampaikan dan mengkonfirmasi pemahaman siswa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana penerapan pembelajaran kolaboratif pada mata pelajaran ekonomi? Penerapan pembelajaran kolaboratif mampu meningkatkan hasil kerja siswa dan memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Pendidikan merupakan hal mendasar dalam suatu kehidupan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Perbaikan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang semakin berkembang, seperti halnya pembelajaran yang berbasis pada peserta didik. Yang ketiga, faktor penyebab berdasarkan narasumber. Menurut Firtiah Hasanah, keterampilan bekerja merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat kehidupan. Karena hampir semua perilaku yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan adanya kerjasama dari semua lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, laki-laki, dan perempuan, serta golongan. Yang keempat, solusi berdasarkan narasumber. Yang pertama, solusinya adalah pembelajaran kolaboratif dijadikan sebagai alat alternatif bagi guru untuk menyampaikan materi dengan memperhatikan sesuai isi materi tingkat pengetahuan siswa. Yang kedua, siswa menerapkan nilai-nilai positif interaksi sosial seperti menghargai pendapat orang lain, menghormati perbedaan individu, sehingga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, seorang guru disarankan agar mampu memilih dan memilah materi mana yang tepat dan cocok yang dapat diterapkan dalam proses belajar agar tidak menyita waktu. Kemudian ada pembahasan dari faktor penyebab dari buku atau e-book. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik sehingga yang bersangkutan mampu memiliki dan memecahkan masalah pendidikan yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut terasa semakin penting ketika seseorang harus memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja. Karena yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk menghadapi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari saat ini maupun saat yang akan datang.
Kemudian pembahasan faktor penyebab dari jurnal. Berdasarkan pendapat dari jurnal, ada beberapa faktor penyebab berdasarkan jurnal yang ditemukan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Yang pertama, pembelajaran yang hanya berorientasi pada hasil belajar kolaboratif tingkat rendah tentu akan memberikan dampak yang kurang positif pada peserta didik karena peserta didik cenderung individualistis. Yang kedua, pendidikan merupakan faktor utama dalam membentukkan pribadi manusia dalam rangka menyikapi perubahan global yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat, dan pembelajaran kolaboratif merupakan upaya yang tepat untuk meningkatkan cognitive skill dan kemampuan berpikir tingkat, terutama kemampuan berpikir analisis dalam pembelajaran ekonomi. Kemudian pembahasan faktor penyebab menurut narasumber. Pada hasil penelitian berdasarkan narasumber telah dijelaskan menurut narasumber Fitriya Hasanah, SPD. Keterampilan bekerja sama merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan ini, karena hampir semua perilaku yang ada di masyarakat menunjukkan adanya bekerja sama dari semua lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan ras, agama, laki-laki, dan perempuan, serta golongan. Kemudian ada kesimpulan solusi. Menarik kesimpulan berdasarkan pemaparan materi di atas, bahwa dilihat dari perkembangan zaman yang cukup pesat di mana kemudahan dan kecanggihan teknologi membuat segala hal terasa menjadi lebih mudah dan praktis. Informasi dapat kita ketahui dengan cepat. Saat ini kita semua berada pada era di mana masyarakat tidak akan dapat berkembang tanpa adanya bekal ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan. Maka dari itu, upaya menghadapi kecanggihan iptek, pembelajaran diarahkan kepada tiga aspek penting sebagai bakal menjadi peserta didik cemerlang di abad 21. Di antaranya ada karakter, kompetensi, dan literasi. Selain itu, pada aspek kompetensi ditekankan bahwa setiap peserta didik wajib memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Demikian, pembahasan tersebut disampaikan menurut Panitz pada tahun 1996. Beliau menyampaikan dengan adanya pembelajaran kolaboratif, sesuatu metode dalam pembelajaran yang melibatkan beberapa peserta didik secara bersama-sama tergabung dalam kelompok yang mengakui adanya perbedaan kemampuan dan semangat pemikiran tiap individu. Kemudian ada saran, faktor penyebab. Yang pertama, perlunya mengkonstruksi proses pembelajaran di kelas selama berlangsung. Peserta didik perlu diberikan wawasan kerja kolaborasi sehingga akan terpupuk jiwa yang saling menghormati, menghargai, tenggang rasa, dan tanggung jawab, jujur dan terbuka. Yang kedua, dalam penugasan kelompok agar tidak saling melempar tanggung jawab satu sama lain, guru sebaiknya memberikan tugas individu dan tugas kelompok. Yang ketiga, agar pembelajaran tidak terasa monoton, maka suasana kelas yang menyenangkan karena hal tersebut sangat mempengaruhi dinamika proses belajar dan mengajar. Kemudian ada saran dan solusi. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas melalui diskusi sehingga peserta didik tidak hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif dapat dijadikan sebagai alat alternatif bagi guru dalam menyampaikan materi. Pembelajaran dengan memperhatikan kesesuaian isi materi, tingkat pengetahuan siswa. Yang terakhir, pembelajaran kolaboratif juga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam kelas dan dapat memberikan keterampilan bekerja sesama antar siswa dalam mencapai tujuan belajar bersama. Berikut daftar pustaka lembar kerja pembelajaran kolaboratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.